Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Nata Arman, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, iNews Pagi kita awal dengan informasi diduga akan melakukan aksi begal terhadap pengendara motor 2 pria di Kebonjeruk, Jakarta Barat babak belur dihakimi massa. Modus kedua pelaku mengaku anggota kepolisian yang tengah mencari target operasi. Dua pria ini babak belur usai menjadi bulan-bulanan massa di Jalan Panjang, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap oleh warga saat diduga hendak melakukan aksi begal terhadap pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Dalam aksinya, keduanya menghentikan paksa pengendara motor dengan mengaku sebagai anggota polisi dan tengah mencari target operasi. Korban yang panik langsung berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Keduanya pun tak dapat melarikan diri hingga akhirnya dihakimi massa. Kemarahan massa semakin memuncak saat menemukan pelaku membawa senjata tajam. BB-nya mana tadi BB-nya? Dibilang nyari orang nih TO dibilang. Tapi kita nggak tahu juga sih bagaimana. Tapi ya, susah. dia ngaku-ngaku anggota atau gimana? Ya, dia ngaku. Ngaku anggota dari mana? Nggak tahu aja dari Banpol gitu. Banpol. Usai diamankan, warga unit reskrim Polsek Kebonjeruk langsung membawa kedua pelaku untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihakimi warga saat tertangkap tangan tengah melakukan aksinya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor Cibuntu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat sedang melakukan aksi pencurian sepeda motor milik salah seorang warga yang sedang terparkir di halaman rumah. Melihat kunci kontak masih dalam kondisi menempel di motor, pelaku langsung melakukan aksinya, namun naas aksi pelaku diketahui oleh warga. Pelaku pun berhasil ditangkap warga dan dihakimi hingga babak belur. Beruntung polisi dengan sigap datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci motor milik korban serta senjata tajam. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor berhasil dibekuk polisi lalu lintas yang sedang patroli di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang tertangkap nyaris menjadi sasaran amukan warga yang mengejarnya. Maling motor. Puluhan warga ini berdatangan ke pos polisi Sendeng di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan. Usai tertangkapnya tersangka berinisial RY, pelaku curanmor yang sempat mereka kejar sebelumnya. Dua orang anggota polisi lalu lintas yang berhasil menangkap pelaku sempat kewalahan saat warga hendak main hakim sendiri karena geram terhadap aksi pelaku. Karena khawatir massa semakin banyak, tersangka dievakuasi beserta barang bukti sepeda motor Matic milik korban ke Mapores Bangkalan. Penangkapan pelaku berawal saat puluhan warga beramai-ramai melakukan pengejaran dan menyeberangi Suramadu. Pelaku sempat berhasil lolos membawa 1 unit motor hasil curian. Jadi ada laporan dari masyarakat yang datang ke pos Sendeng bahwa ada pencurian sepeda motor. Jadi anggota mengejar kendaraan tersebut bersama warga terus diamankan. Setelah sempat menjalani pemeriksaan awal di Polres Bangkalan, pelaku kemudian diserahkan ke anggota Polsek Kenjeran, Surabaya karena lokasi kejadian pencurian di wilayah Kenjeran, Surabaya. Informasi lainnya pemirsa, lantaran hubungan sang kekasih tidak direstui calon anak tiri, pria Parubaya mengamuk hingga menyerang anak sang kekasih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi
Nenek, sinata mau kumate, bersembahyang mau minum kumaluk. Tidak ada salah dari kulit bersama. Dalam kondisi mabuk miras, pria Parubaya ini menangis di Mako Polsek Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepada polisi ia mengadu kesal akibat cintanya kepada Rahma tidak disetujui sang anak kekasih. Coba kalau bapak jadi saya, sedih nggak? Asal bapak mendorong akhirnya jadi korban, mau nggak? Kekesalan pria ini memuncak sehingga terlibat perkelahian dengan sang calon anak tirinya itu. Polisi pun terpaksa menahannya. Di dalam tahanan, tangisan si bapak semakin menjadi-jadi. Untuk menenangkannya, polisi pun harus mendatangkan kekasihnya. Namun usaha polisi gagal. Dengan alasan kecewa, pria ini justru mengusir sang kekasih. Kepada polisi, pria Parubaya ini mencurahkan isi hatinya dan tak menyangka bakal terlibat keributan dengan calon anak tirinya itu. Sementara menurut Rahma, ia sama sekali tidak tahu apa yang membuat kekasihnya itu mengamuk. Begitu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Terus kenapa kau ada dalam penjara situ? Tidur. Nah, terus? Dikasih bangun. Tapi mandi, lepas tiba-tiba, tiba-tiba mau ada. Tidak pernah tahu dia. Apa hubunganmu dengan itu yang mabok tadi? Oh, pacarmu. Oh, pacarmu itu yang mabok. Untuk menenangkannya, polisi sementara waktu memintanya bermalam di sel tahanan hingga kondisinya tenang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara tetapkan 26 tersangka terkait dengan penjarahan eks pabrik kaca di Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, warga sempat menyerang petugas kepolisian. Petugas Polda Sumut dilempari batu oleh warga saat melakukan penangkapan para pelaku penjarahan di dalam eks pabrik kaca. Polda Sumut menetapkan 26 orang tersangka terkait pencurian dan penjarahan eks pabrik kaca PT Abadi Rakyat Bakti yang sempat viral beberapa waktu lalu di Jalan Yosudarso, Medan Melabuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula dari viralnya video penjarahan bekas pabrik kaca, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung terjun ke lokasi mengamankan para pelaku penjarahan. Ke-26 tersangka ini perannya berbeda-beda, mulai dari eksekutor lapangan sampai penampung dari barang hasil curian atau penjarahan. Selain 26 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa truk muatan besi, alat las, mesin potong, gergaji besi, maupun alat potong lainnya untuk melancarkan aksinya. Hari Minggu 20 Juli 2025 di PT ARB terjadi penjarahan, dan pada saat itu pencurian itu kami tangani dan kami amankan kurang lebih 37 orang. Dan saat ini setelah hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Akibat peristiwa ini, eks pabrik kaca tersebut mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar rupiah. Kini para tersangka penjarahan telah diamankan dan berada di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun yang tewas di perlintasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku tidak lain adalah teman korban sendiri karena kesal kerap dibully. Enggak, kau turun dari mana? Tim gabungan dari Subdit Jatan Ras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda 21 tahun di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah MF yang tak lain adalah teman korban sendiri. Usai diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Tanah Abang, pelaku kemudian dibawa ke lokasi kejadian untuk melakukan pra-reka ulang. Pelaku menikam korban di bagian punggung sebelah kanan di trotoar jembatan yang kemudian kabur ke arah banjir Kanal Barat. Sementara korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari ke bawah perlintasan kereta dan akhirnya terkapar di badan rel. Diduga, pelaku nekat menikam korban akibat dendam karena korban kerap membuli pelaku dan pernah menusuk kaki kanan temannya. Pelaku kemudian dibawa kembali ke Polda Metro Jaya guna diperiksa lebih lanjut.
Sebelumnya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, aksi brutal seorang suami yang nekat tikam istrinya sendiri gegerkan warga pada Herang, Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku kabur kini dalam buruan polisi dan sementara korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ya, karena mobil atuh, karena mobil. Warga pada Herang, Pangandaran, Jawa Barat digegerkan dengan penikaman seorang suami siri terhadap istrinya. Korban berlumuran darah dan menderita luka parah usai ditikam serta alami penganiayaan. Korban dalam kondisi kritis langsung dievakuasi warga ke rumah sakit, sementara pelaku berhasil melarikan diri. Pasangan suami istri yang sudah lama pisah ranjang ini awalnya minum minuman keras bersama, namun situasi berubah tegang saat keduanya terlibat cekcok hebat hingga terjadi penikaman. Mabok bersama, setelah mabok bersama terjadi adu mulut, akhirnya emosional, terus laki-lakinya atau suaminya yang memang sudah direncanakan dari awal dia bawa gunting yang mengakibatkan luka berat. Untuk pelaku masih dalam pencarian ya, terduga pelaku tersebut. Diketahui L, sang suami siri merupakan seorang pengamen yang kerap nongkrong di komunitas pang Pantai Karapiak. Pelaku dikenal temperamental dan sudah lama tak memberi nafkah keluarga. Kini polisi memburu pelaku hingga keluar daerah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Radiamsyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Tangerang Selatan, Banten tewas diduga dianiaya ayah kandungnya sendiri. Terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang balita laki-laki, penghuni sebuah kontrakan di Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Korban diduga dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga menghembuskan napas terakhir. Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sering mendengar suara merintih kesakitan. Diduga korban dianiaya ayah kandungnya di dalam kontrakan. Diketahui sudah 4 bulan korban bersama kedua orang tuanya menghuni kontrakan di tempat ini. Dengar berantem enggak, cuman dengar anaknya nangis gitu. Nangisnya nangis kesakitan atau seperti apa, Bu? Nangisnya nangis kesakitan, kayak histeris itu aja udah. Seperti apa, Bu? Contohnya, Bu, misalkan, Bu? Ya kenceng lah nangisnya, kayak nggak wajar gitu. Sementara terduga pelaku sudah diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dan saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Saat ini yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pomdam 1 Bukit Barisan menetapkan Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, personil Provos Kodam 1 Bukit Barisan sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya. Usai ditangkap tim gabungan dari TNI serta polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor yang berdinas di detasemen markas Kodam 1 Bukit Barisan kini berstatus sebagai tersangka. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polisi militer dan diperiksa secara intensif.
Peristiwa berawal dari suara teriakan dari dalam rumah tempat tinggal korban. Setelah dicek, korban merupakan istri pelaku sudah bersimbah darah. Saksi di lokasi menyebut jika keduanya kerap terdengar cekcok di dalam rumah. Pihak polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan masih mendalami motif pembunuhan. Namun pelaku akui hal ini dilatar belakangi ekonomi. Pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Yang jelas pada pukul 11 hari itu juga, pada Rabu pukul 11, tim gabungan TNI, baik Denintel, staf Intel Kodam, kemudian Pomdam, menangkap yang pelaku. Saat itu juga diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, warga Sei Semayang, Kecamatan Sungal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu kemarin digegerkan ditemukannya istri oknum TNI meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban ditemukan keluarganya terduduk dan bersimbah darah dengan luka tusukan di sejumlah badan dan wajahnya. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat langsung turun ke lokasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti tas, kursi, dan sangkur milik pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dua gadis kakak beradik yang berboncengan sepeda motor tertabrak truk di Palembang, Sumatera Selatan. Sang kakak tewas di lokasi, sementara adik korban mengalami luka parah. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Alang-Alang Lebar, Palembang. Korbannya ialah dua gadis kakak adik yang sedang berboncengan sepeda motor. Korban awalnya hendak menyalip kendaraan di depannya, namun dihantam truk dari arah berlawanan. Sang kakak tewas di lokasi kejadian, luka parah di bagian kepala. Sementara adiknya terluka di bagian wajah, tangan, serta mengalami patah kaki. Di mana mobil truk dari arah bandara lama mengarah ke Sepakades bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah Yayasan. Untuk pengendara sepeda motor kondisinya seperti apa nih? Untuk sementara yang satu meninggal, tempat kejadian yang satu luka-luka. Jenazah telah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Para korban luka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Miria Palembang. Polisi juga telah mengamankan pengendara truk beserta kendaraannya serta sepeda motor korban dijadikan sebagai barang bukti. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Diduga alami remblong, truk pengangkut beras menabrak sejumlah kendaraan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan, 7 orang mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan pun rusak. Sebuah truk bermuatan beras seberat 30 ton menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Beberapa orang korban tergeletak di jalan, satu orang terhimpit di kabin truk. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan beras melintas dari arah kota Padang Sidempuan menuju Sibolga, Tapanuli Tengah untuk mengantar beras seberat 30 ton. Saat melewati jalan menurun, diduga truk mengalami remblong dan menabrak satu minibus di depannya. Lalu truk menabrak pick-up yang membawa sejumlah orang yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya, 7 penumpang pick-up terluka. Setelah itu, truk menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terbalik dan menutup sebagian ruas jalan. Tronton Hino, ya, yang diduga remblong menabrak mobil Avanza, ya, yang datang dari arah bersamaan, sehingga mobil Avanza terhimpit menimpa rumah warga, kemudian truk Hino terguling menyerempet mobil pickup yang berada di depannya. Akibat kecelakaan, beberapa kendaraan dan satu rumah warga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan gedung instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa, kebakaran diduga akibat konsleting listrik.
Kobaran api disertai asap hitam melalap gedung instalasi farmasi RSUD Pulang Pisau di Komplek Perkantoran Jalan Wuduha, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu sekitar pukul 2:30 sore. Peristiwa ini sempat membuat para pasien maupun tenaga medis panik, khawatir api menjalar ke ruang perawatan lainnya. Tim pemadam gabungan terdiri dari BPBD, Tagana, TNI Polri, dan Balakar Kapuas segera datang ke lokasi untuk memadamkan api dengan menerjunkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Setelah berjibaku sekitar kurang dari 1 jam, kobaran api yang melalap gedung tempat penyimpanan obat-obatan tersebut akhirnya berhasil dipadamkan petugas dibantu warga dan para pegawai rumah sakit. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik. Saat kejadian sempat terdengar sambaran listrik dan letupan beberapa kali sebelum api membesar. Kalau tadi melihat memang ada seperti sambaran listrik, mereka ada yang bekerja, terus ada meletup ya, tapi nggak tahu nanti dia akan ya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api dan sejauh ini sudah 46 orang ditetapkan sebagai tersangka akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini sudah 46 orang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri mengatakan saat ini Polda Riau masih mendalami modus para tersangka. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api. Pihaknya mengerahkan helikopter memadamkan fire spot di beberapa wilayah. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 Juli 2025. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 200 hektar. Petugas gabungan serta masyarakat berupaya memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Halmahera Timur mengeluhkan perubahan kualitas air sungai yang diduga tercemar sejak adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Sungai Sangaji yang melintasi Desa Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dilaporkan mengalami perubahan warna dan kualitas air. Dalam video yang beredar, terlihat air sungai berwarna kecoklatan dan beberapa ikan mati di sekitarnya. Warga mengaku tidak lagi memanfaatkan air sungai untuk minum, mencuci, maupun aktivitas pertanian. Mereka menduga perubahan tersebut terjadi sejak adanya aktivitas pertambangan di hulu sungai. Pihak pemerintah desa menyatakan telah menyampaikan keluhan warga kepada otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Ini perkembangannya setelah posisi masuk,
Itu kan itu sudah sama-sama dengan pemerintah daerah. Soal ketika perusahaan masuk, jelas perusahaan akan memberikan aliansi kepada masyarakat daerah yang tahu. Nanti Pemirsa, rencana pembangunan flyover Latu Menten di Jakarta Barat mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Upaya ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi kemacetan di kawasan Grogol yang kerap terjadi pada saat jam-jam padat. Flyover Latu Menten akan dibangun sepanjang 380 meter menghubungkan Jalan Grogol menuju Tubagus Angke tanpa melintasi perlintasan kereta api Stasiun Grogol. Langkah ini diharapkan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pembangunan flyover juga merespon aspirasi warga yang telah lama mengeluhkan padatnya arus lalu lintas di wilayah tersebut. Iya. Berarti ini sesudah pintu tol ya? Iya. Kalau ini turun di mana nih? Ya. Supaya pada saat pagi hari dan sore hari berangkat kerja dan pulang kerja itu udah nggak macet. Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Jadi sudah mereka cukup lewat layang aja itu udah saya berharap bisa cukup membantu lah, terutama bagi warga Grogol Petamburan ya. Grogol Petamburan dan juga bagi masyarakat, terutama bagi yang suka melewati jalur. Selamat menunaikan ibadah subuh bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, dampak blokade bantuan di jalur Gaza oleh Zionis Israel membuat anak-anak Palestina menderita kekurangan gizi. Berat badan anak-anak pun turun drastis dan menyebabkan kematian. Sudah berbulan-bulan Hadiah Al-Matuk mengungsi di tenda pengungsian bersama anaknya. Anaknya bernama Muhammad masih berusia 1,5 tahun ini kini menderita kekurangan nutrisi. Menurut medis, anak seusia Muhammad seharusnya memiliki berat badan 9 hingga 12,5 kg. Namun Muhammad hanya memiliki berat badan 4-5 kg. بالنسبة لابن محمد كان قبل المجاعة ما تحصل عنا كان وزنه طبيعي وكل إشي طبيعي عنده. أصبح اليوم وزنه 6 كيلو بسبب قلة الأكل والمجاعة، مثل ما أنتم شايفين يعني انحناء في الظهر بسبب قلة الأكل والإمكانيات لابن محمد. Catatan dari World Food Program, 1 dari 3 warga Palestina tidak mendapatkan makanan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan dalam 24 jam terakhir 9 orang meninggal dunia karena kelaparan dan kekurangan gizi. Total kematian karena menderita kelaparan adalah 122 orang, 83 diantaranya anak-anak. Pemirsa, 9 warga Palestina syahid dan lainnya terluka akibat diberondong tembakan tentara Zionis Israel dari berbagai penjuru. Sejumlah warga Palestina menjadi korban genosida Zionis Israel saat mencari bantuan makanan di titik distribusi bantuan di Zikim, Gaza Utara. Para pencari bantuan yang syahidah dan terluka dievakuasi ke pusat medis terdekat. Sementara itu, puluhan warga Palestina lainnya nekat menaiki truk-truk bermuatan tepung karena kelaparan. Penerima bantuan UMM Ahmed Abdrouk menyerukan bahwa Gencatan Senjata Permanen tengah di krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Setidaknya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka oleh tentara Israel di Zikim. Pemirsa, dokter, perawat, dan staf rumah sakit menggelar aksi unjuk rasa di Paris, Prancis. Mereka menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan ke Gaza. Aksi ini digelar oleh kelompok White Coats yang memulai pawai dari rumah sakit Tenon ke rumah sakit Robert Dibry, Paris. Para dokter dan petugas medis ini mengecam Israel yang menjadikan kelaparan sebagai taktik perang dan menyerukan hak hidup yang layak bagi warga Gaza. Para aktivis juga mengomentari pengumuman Presiden Macron
yang akan mengakui Palestina pada bulan September. Namun mereka menyatakan pengakuan negara Palestina saja tidak cukup. Ratusan aktivis pemukul panci dan wajan di luar Downing Street, London mengecam krisis kelaparan di Gaza dan menyerukan pemerintah Inggris mengakui negara Palestina. Protes ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September. Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama dan negara G7 pertama yang mengakui negara Palestina. Meskipun banyak yang menyambut pengumuman Macron sebagai perubahan simbolis, namun beberapa pengunjuk rasa merasa tindakan ini tidak cukup dan terlambat 77 tahun. Pemirsa, baku tembak di gedung pengadilan Zahedan, Iran menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka. Kelompok militan Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi ada 6 orang tewas dan 22 lainnya terluka dalam serangan teror tersebut. Pasukan Garda Revolusi Iran dikerahkan di sekitar gedung di tengah baku tembak hebat selama serangan. Pasukan Iran berhasil menyelamatkan 3 teroris yang terlibat dalam serangan di gedung pengadilan Zahedan. Baik Iran maupun Amerika Serikat secara resmi menetapkan Jais al-Adl adalah sebagai organisasi teroris karena aksi teror yang berulang. Pemirsa, meski ditolak sejumlah bupati wali kota serta di demo supir bus, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap larang study tour bagi siswa. Pemirsa, News Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Menjadikan anak sekolah, saya melarang mereka